Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati yakni kepada dosen bahasa Arab dari kampus A Unusia atau Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Dan juga yang saya hormati kepada teman-teman kampus A Ekstensi Prodi PAI. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Liksan. Masih sama kayak teman-teman ya, masih satu kampus yakni Prodi PAI. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang mata pelajaran atau mata kuliah berbau bahasa Arab. Berbau nih ya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai kalam. Nah, pengertian dari kalam yakni dalam kitab Jurmiyah, yakni di dalam bab kalam, yaitu adalah al-kalamu wal lafdu muraqabul mufidu bil wad'i. Nah, kalam adalah lafaz yang tersusun, yang berfaedah lagi disengaja. Nah, lantas saya akan mengupas apa konsekuensi atau kriteria dikatakan kalam. Yang pertama adalah kalamu lafdu, lafaz. Lafaz adalah suara yang mengandung sebagian dari huruf hijaiyah, mulai dari alif hingga ya. Nah, untuk masalah suara yang mengandung salah satu dari 29 huruf hijaiyah ini dinamakan dengan lafaz. Ini masih dikategorikan sebagai lafaz. Meskipun lafaznya itu hanya ki, artinya jagalah, kan? Itu masih dikatakan lafaz. Nah, yang kedua yakni adalah murakab. Jika diterjemahkan artinya tersusun. Nah, murakab adalah susunan yang terdiri dari gabungan atau atas gabungan dari beberapa lafaz. Nah, contohnya seperti ro'a Muhammadun. Bisa terdiri dari dua kata atau lafaz, 3, 4 atau bahkan lebih, kan? Itu masih dikatakan murakab. Nah, yang ketiga ini adalah mufid, yang artinya adalah berfaidah. Mufid adalah perkataan yang memberikan faidah dengan sebenar-benarnya. Faidahnya sebenar-benarnya faidah, sehingga orang yang mendengarnya itu diam, tidak akan timbul pertanyaan lagi. Nah, itu jelas. Jadi ketika maksud dari itu yakni ketika dikatakan mufid, ya ini adalah suatu kalimat yang mana si pendengar itu dapat memahami apa yang kita ucapkan gitu. Jadi masih dikategorikan sebagai mufid. Seperti contoh ro'a Muhammadun. Nah, ro'a Muhammadun ini artinya Muhammad melihat, kan? Muhammad melihat lah. Melihat apa? Kan masih timbul pertanyaan. Ini bukanlah suatu susunan kata yang berfaedah. Kenapa kok bisa gitu? Karena orang yang mendengar tentu akan bertanya-tanya, memangnya Muhammad melihat apa, ya kan? Nah, cuma hanya gitu doang. Nah, beda halnya dengan ditambahkan dengan lafaz Zaid, ya kan? Seperti ro'a Muhammadun Zaidun. Nah, itu bisa, ya kan? Seperti ro'a Muhammadun Zaidun, ya ini Muhammad melihat Zaid. Nah, itu bisa jika nanti di belakangnya tambahin seperti ro'a Muhammadun Zaidan. Zaidan ya tadi ya, Zaidan ralat, maaf. Nah, Muhammad melihat Zaid. Nah, itu masih dikategorikan faedah. Orang yang mendengarkannya tentu sudah paham dan juga tidak akan bertanya-tanya lagi setelah mendengarkan perkataan di atas, ya kan? Sudah jelas yang dilihat oleh si Muhammad itu adalah Zaid. Nah, yang keempat ini adalah bilwadi, dengan disengaja, ya kan? Beberapa ulama ada bilwadi ini sebenarnya ada dua ya maknanya. Ada yang mengatakan disengaja dan juga ada yang mengatakan berpendapat memaknai menggunakan bahasa Arab. Jadi
ini adalah salah satu pengertian kalam ya kan, pengertian kalam. Dan saya mengambil hanya beberapa kalimat. Sebenarnya jika saya teruskan ya mungkin banyak dan panjang ya kan. Jadi cukuplah sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf mengenai pembahasan kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.